Surat Khalil Gibran untuk May Ziyadah. New York, tanggal 2 Januari tahun 1914. Sumber dari sastraarab.com. Wanita pujangga yang mulia. Banyak persoalan yang aku pikirkan selama bulan-bulan bisu yang telah berlalu tanpa suatu kabar ataupun surat balasan. Namun sama sekali tidak terbesit dalam benakku bahwa engkau adalah wanita jahat. Tapi sekarang engkau telah berterus terang bahwa roh jahat telah menyelinap dalam dirimu. Maka aku tidak punya alasan selain percaya begitu saja padamu. Aku percaya dan juga turut membenarkan setiap perkataan yang engkau ucapkan kepadaku. Jelas engkau bangga sekali dengan ucapanmu. Aku wanita jahat. Engkau memang layak berbangga diri. Karena roh jahat adalah kekuatan yang mampu menandingi kebaikan, baik hasrat dan pengaruhnya. Akan tetapi perkenankan diriku berterus terang padamu, bahwa kendati dirimu terus bersikukuh dengan kejahatanmu itu, engkau belumlah sampai pada separuh kejahatanku. Sebab aku jahat bagaikan hantu-hantu yang berdiam dalam rongga-rongga neraka. Bahkan aku kejam seperti roh kegelapan yang menjaga pintu neraka. Dan engkau pasti percaya ucapanku ini. Sampai saat ini aku belum paham apa sebenarnya yang mendorongmu melawanku dengan kejahatan. Tidakkah engkau memberi penjelasan padaku? Aku telah membalas setiap surat yang engkau kirimkan padaku. Dan aku hayati setiap makna kata demi kata yang engkau bisikkan dengan mesra di telingaku. Lalu adakah hal lain yang mesti aku lakukan? Atau tidakkah engkau melampaui dosaku? Seorang yang tidak ada apa-apanya, supaya engkau menjelaskan padaku bahwa engkau kuasa mengkisas? Engkau sungguh beruntung dan bisa menjelaskan dengan baik. Sedangkan aku percaya pada hipostasismu yang baru, universal, absolut dan mampu mengumpulkan antara pedang Kali, Dewi India dan panah Diana, Dewi Yunani. Kini syitelah kita saling mengetahui kejahatan dan kecenderungan satu sama lain untuk mengkisas. Mari kita kembali untuk menuntaskan percakapan yang kita mulai sejak 2 tahun silam. Bagaimana dirimu dan bagaimana kondisimu? Apakah engkau sehat dan baik-baik saja? Sebagaimana yang dikatakan orang-orang Libanon. Apakah lenganmu terkilir lagi pada musim panas lalu? Ataukah ibumu melarangmu menunggangi kuda agar saat kembali ke Mesir kedua tanganmu baik-baik saja? Sementara kesehatanku serupa igawan pemabuk. Berulang kali aku melewati musim panas dan musim gugur sambil mengembara di antara puncak gunung dan pinggiran pantai. Kemudian kembali ke New York dengan wajah pucat dan tubuh kerempeng demi mengejar pekerjaan. Dan bergumul dengan impian. Impian aneh yang menerbangkanku ke puncak gunung, lalu melemparkanku ke dasar lembah. Aku sangat bahagia karena engkau suka majalah Al-Fonoun. Majalah terbaik dalam jenisnya yang pernah ada dalam dunia Arab. Pemiliknya adalah pemuda yang baik dan punya pemikiran kritis. Dia juga punya 2 buku berjudul Latifah dan Kohait Mubtakirah yang terbit dengan nama pena Alif. Yang menarik dari pemuda ini adalah dia tidak hanya mempelajari semua yang ditulis oleh orang-orang barat, bahkan ia benar-benar menguasainya. Sedangkan temanku, Amin Al-Raihani mulai menerbitkan novel barunya yang panjang di majalah Al-Fonoun. Ia memperlihatkan padaku hampir keseluruhan bab-babnya. Dan kesimpulanku, novel tersebut sangatlah indah. Lantas aku beritahu pemilik majalah Al-Fonoun bahwa dirimu akan mengirimkan artikel melaluiku. Ia sangat menunggu dengan riang gembira. Sayang sekali aku tidak bisa memainkan alat musik apapun. Meski demikian aku sangat mencintai musik sebagaimana aku mencintai kehidupan. Aku punya kegemaran tersendiri dalam mempelajari dasar-dasar, struktur, dan mendalami sejarah kemunculan musik berikut perkembangannya. Jika belum tutup usia,
Aku akan menulis esai panjang tentang berbagai aspek musik Arab dan musik Persia. Mulai dari asal-usulnya, perkembangannya, dan hubungan antar keduanya. Kecenderunganku pada musik barat menyamai kecenderunganku pada lagu-lagu timur. Sehingga dalam seminggu bisa 1 atau 2 kali aku pergi ke opera. Kendati demikian, aku lebih menyukai musik Eropa yang dikenal dengan sinfoni, sonata, dan kantata daripada opera. Sebab bagiku, opera itu tak sesuai dengan selera musikku. Ia jauh dari seni sederhana. Kali ini perkenankan aku cemburu pada tanganmu yang begitu erat memegang kecapi. Kumohon sebutlah namaku sebagai bentuk penghargaan bagiku. Setiap engkau membunyikan nada nahawan pada dawai kecapimu. Sebab nahawan adalah nada yang paling aku suka. Dan aku sependapat dalam hal ini dengan Carlyle dalam hal memuji Nabi Muhammad. Tidakkah kamu berkenan menyebut namaku di hadapan pemujaan Sphinx? Saat aku di Mesir. 2 kali dalam seminggu aku pergi dan menghabiskan waktu duduk di atas pasir sambil memandangi piramida dan Sphinx. Saat itu aku masih belum dewasa dan usiaku masih 18 tahun. Di hadapan kemegahan seni, aku gemetar seperti rumput yang diterpa prahara. Namun Sphinx, ia tersenyum padaku dan mengisi hatiku dengan kesedihan dan luka yang diimpikan. Seperti dirimu, aku juga menaruh rasa kagum kepada Dr. Skumail. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang dilahirkan di Libanon untuk mengusung semangat Renaissance baru di Timur Dekat. Dan menurutku, masyarakat Timur sangat membutuhkan orang-orang seperti Dr. Skumail sebagai bentuk reaksi atas pengaruh yang dilahirkan oleh kalangan mistikus dan para agamawan di Mesir dan Suriah. Apakah engkau sudah membaca buku berbahasa Prancis yang ditulis oleh Hairullah Effendi Hairullah? Aku belum pernah melihatnya. Hanya saja seorang teman memberitahuku bahwa dalam buku tersebut ada 1 bab tentang diriku. Dan 1 bab lain tentang dirimu. Jika engkau memiliki 2 eksemplar buku itu, kuharap engkau berkenan mengirimkan 1 untukku. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Sudah mulai larut malam. Semoga malammu kian indah, dan semoga engkau dalam lindungan Allah demi orang yang setia. New York, tanggal 2 Januari tahun 1914. Khalil Gibran.